Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Niditya Utami, NPM 19160014 dari PGSD 4A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah kebudayaan Indonesia? Sejarah kebudayaan Indonesia yaitu karya ilmiah terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia dari setiap periode. Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Bahkan dalam satu wilayah pun terdapat daerah-daerah yang berbeda perkembangan kebudayaan karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu budaya luar yang datang ke suatu wilayah berbeda-beda intensitasnya. Yang kedua, rentang waktu suatu budaya luar berpengaruh suatu budaya masyarakat, dan itulah yang membuat perkembangan kebudayaan Indonesia sampai saat ini. Dan selanjutnya ada sistem religi dan falsafah hidup. Sistem religi itu ada di setiap kebudayaan etnik di dunia dan termasuk etnik-etnik Nusantara. Wujud religi yaitu menghormati kekuatan yang bersifat positif maupun negatif dan destruktif. Dan religi tidak mengenal bentuk karena dapat bersemayam di mana saja, di berbagai tempat seperti batu, sungai, pohon, lembah, dan sebagainya. Dan falsafah hidup itu yaitu pandangan khususnya manusia dari kehidupan baik secara perorangan maupun sosial. Dimaksud dengan konsep primus inter pares yaitu ketika peradaban ini mulai berkembang, religi pun mulai berkembang menyesuaikan diri dengan alam pikiran manusia. Di dalam sistem religi, seorang kepala kelompok dipilih berdasarkan konsep primus inter pares ini tersebut. Yaitu seseorang yang sangat unggul di antara mereka para unggulan. Maksudnya seseorang yang dipilih menjadi pemimpin tersebut. Dan selanjutnya ada sistem sosial. Sistem sosial dari bahasa istilah yaitu sistem. Dan sistem sosial dari bahasa Yunani yaitu adalah sistema. Sistem sosial mempunyai pengertian yaitu suatu himpunan, bagian, atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Di sini di dalam sistem sosial ada masa-masa Hindu-Buddha, yaitu yang pertama masa-masa Hindu-Buddha, masyarakat mampu mengangkat negeri ini di dalam kedudukannya yang cukup jaya atau bergengsi, dan juga masyarakat ikut memiliki peradaban seperti keberadaban Kerajaan Sriwijaya atau Mataram kuno. Yang kedua, ada masa kekuasaan Islam. Masa kekuasaan Islam ini yaitu agama yang membanggakan karena ada keberhasilan dari penyebar agama dan menanamkan kekuasaan di negeri ini. Yang ketiga, ada masa pendudukan Belanda. Dan selanjutnya yaitu ada seni rupa dan desain. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa? Seni rupa yaitu sebagai ekspresi keindahan semata, contohnya seperti seni lukis, patung, keramik, dan sebagainya. Dan di dalam seni rupa ini ada dua pada masa prasejarah awal dan masa prasejarah akhir. Yaitu pada masa prasejarah awal, seni rupa dari kebudayaan Indonesia yang berumur tua. Seni rupa telah dibuat di negeri ini sejak masa prasejarah. Pada masa prasejarah awal, seni rupa dibuat seperti arca-arca, seperti perhiasan, pakaian, tembikar, dan anyaman. Yang kedua, pada masa prasejarah akhir. Pada masa prasejarah akhir ini, selain membuat patung, para seniman membuat juga benda-benda logam seperti benda-benda kapak corong atau candrasa dan genderana atau nekara. Selanjutnya desain. Desain itu adalah proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Dan di dalam desain ini ada 3 desain, yaitu desain interior.
Desain interior itu yaitu perpaduan antara ilmu dan seni yang bertujuan untuk menyempurnakan bagian dalam dari sebuah bangunan. Dan desain interior ini berkembang cukup baik. Yang kedua ada desain grafis. Desain grafis itu proses komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti fotografi dan fotografi. Desain grafis ini berkaitan dengan periklanan dan berkembangnya sangat pesat. Yang ketiga ada desain produk. Desain produk adalah desain ini agak kurang berkembang karena harus bersaing dengan produk-produk dari Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ada arsitektur. Arsitektur itu adalah hasil budaya yang terungkap melalui karyanya yang kita kenal sebagai bangunan. Kemudian arsitektur itu ada 3, yaitu arsitektur dari akar budaya Austronesia. Arsitektur dari akar budaya Austronesia itu adalah dia itu tentang karya arsitektur Nusantara, pertemuan dari budaya India dan Tiongkok yang menghasilkan bangunan pemujaan. Contohnya yaitu candi dan kuil. Dan kemudian yang berkaitan dengan Islam. Arsitekturnya meninggalkan jenis bangunan seperti contohnya masjid, keraton, kota, taman, dan benteng. Dan selanjutnya ada budaya Eropa. Selanjutnya seni pertunjukan dan seni media. Apa itu seni pertunjukan? Seni pertunjukan adalah segala bentuk ekspresi seni yang dipergelarkan, artinya senantiasa berada di dalam ruang dan waktu dan memerlukan waktu untuk kelangsungannya. Contohnya seperti tari, musik, dan teater. Seni rupa ada 2 data, yaitu data artefaktual dan data tekstual. Apa data artefaktual? Yaitu data yang dapat digunakan untuk macam-macam pertunjukan di masa lalu. Contohnya arca, relief, gambar, dan foto. Data tekstual yaitu jenis prasasti dan karya sastra di zaman Hindu-Buddha. Dan seni pertunjukan juga mempunyai 6 fungsi, yaitu yang pertama fungsi religius, yang kedua fungsi sosial dan politik, yang ketiga fungsi edukatif, yang keempat fungsi estetik, yang kelima fungsi ekonomik, yang keenam fungsi hiburan dan rekreasional. Dan seni media itu dibagi menjadi 2, yaitu film dan rekam. Selanjutnya ada unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya itu ada bahasa, aksara, dan sastra. Dari ketiga unsur ini, budaya yang saling erat berhubungan karena saling memastikan ketersimpanan atau ketersinggungan hasil pemikiran dan kehidupan spiritual suatu masyarakat. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa itu suatu kemampuan alamiah yang dianugerahkan kepada umat manusia. Tanpa bahasa, umat manusia tidak mungkin mempunyai peradaban di dalamnya. Yang kedua yaitu ada sastra. Sastra itu sastra Indonesia di zaman modern, lahir dari keragaman budaya di wilayah Indonesia dan memiliki berbagai corak dan kehidupannya sendiri ditingkahi oleh berbagai budaya, suku, dan bangsa yang bertanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu ada aksara. Aksara adalah aksara di India dan di Arab, dimulai dari abad ke-5 sampai ke abad 19, dan aksara menjadi berbagai jenis tulisan Sunda, Batak, dan Bugis. Selanjutnya ada sistem teknologi. Sistem teknologi yaitu sebagai salah satu unsur kebudayaan yang paling dekat hubungannya dengan lingkungan alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu yang pertama mengubah sumber daya alam menjadi peralatan, makanan, pakaian, rumah, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan dan diinginkan manusia. Yang
Selanjutnya ada sistem ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merupakan sistem yang memberikan pemahaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai konteks, ruang, dan waktu. Sistem pengetahuan itu mempunyai sifat, yaitu yang pertama yaitu ada sifat inspirasi, yang kedua motivasi, yang ketiga jati diri. Apakah yang dimaksud dengan sifat inspirasi? Sifat inspirasi itu proses yang mendorong atau merangsang pikiran kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua itu ada motivasi. Motivasi itu suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat kebaikan contohnya. Yang ketiga ada jati diri. Jati diri itu adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita, yaitu karakter dan sifat kita. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Atau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.